Halo semuanya, apa kabar kalian? Kami doakan semoga kalian baik-baik saja dalam menjalankan ibadah puasa. Kali ini kita akan membahas alur cerita film yang berjudul Muje Ku Cekeh Nahe, dirilis pada tahun 2001. Namun sebelum lanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan subscribe di bawah ini. Serta aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini. Dan kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai dari sebuah mimpi, di mana di dalam mimpi tersebut, Karan sedang dikejar oleh banyak gadis untuk mengajaknya berdansa. Tapi tiba-tiba saja Karan bertemu dengan seorang pria bernama Krishna, yang tidak lain adalah ayahnya sendiri. Lalu Krishna langsung menampar Karan. Sontak saja Karan terbangun, lalu dia dimarahi oleh ayahnya karena selalu bangun kesiangan. Karan memiliki seorang ibu bernama Susma, dan kedua kakaknya bernama Pankas dan Priya. Tidak hanya itu saja, Karan juga tinggal bersama pamannya bernama Balram. Pamannya tersebut sangat sayang kepada Karan, bahkan dia sering memanjakannya. Pagi itu, paman Balram memberikan kabar baik kepada Karan kalau Krishna membelikan motor baru untuknya, agar dia bisa pergi ke kampus dan tidak perlu lagi naik bis. Setelah itu, Karan mengucapkan terima kasih kepada ayahnya karena telah membelikannya motor baru. Tapi Karan malah dimarahi oleh ayahnya karena tidak mungkin dia membelikan motor baru untuk Karan. Kakaknya saja semuanya memiliki nilai yang tinggi, tapi dia tidak pernah memberikan hadiah kepada mereka. Jadi jangan pernah berharap akan mendapatkan hadiah motor darinya. Krishna meminta Karan untuk fokus dengan pelajarannya agar bisa mendapatkan nilai tinggi seperti kakaknya. Tapi Karan merasa tersinggung dengan ucapan ayahnya, lalu dia pergi dari sana. Setelah itu, paman Balram menghampirinya dan memberitahukan yang sebenarnya, kalau motor itu dia sendiri yang membelinya. Dia ingin Krishna memberikan motor itu kepada Karan agar dia merasa malu, tapi dia tidak mengerti dengan hal itu. Setelah mengetahui semuanya, Karan sangat senang menerima hadiah motor tersebut dan mengucapkan terima kasih kepada pamannya. Saat di jalan, Karan dihampiri kakaknya bernama Priya. Dia meminta Karan untuk mengantarnya ke kampus karena temannya sudah menunggunya di sana. Selama ini, Priya tinggal di hostel dan sudah lama tidak pulang ke rumah. Tapi ketika dia pulang ke rumah, paman Balram dan ibunya tidak mau berbicara dengannya karena menurut mereka, Priya sudah lama tidak pulang semenjak dia tinggal di hostel. Lalu Priya beralasan kalau dia ingin fokus dengan pelajarannya agar bisa menjadi seorang dokter. Jika dia tinggal di rumah, maka Karan dan paman Balram akan mengganggunya dan itu akan merusak nilai mata kuliahnya. Di tempat lain, Dabu memberitahu Karan kalau Ciku teman mereka mencoba untuk bunuh diri karena nilai mata kuliahnya jelek. Setelah itu mereka pergi ke rumah Ciku. Setibanya di sana, Karan mencoba menenangkan ibu Ciku agar tidak bersedih dengan apa yang terjadi dengan anaknya. Kemudian Karan menemui Ciku di kamarnya. Ternyata Ciku ingin bunuh diri bukan karena nilai mata kuliahnya jelek, tapi pacarnya bernama Pinky ingin dinikahkan oleh ayahnya dengan pria lain, sedangkan mereka saling mencintai. Ciku meminta Karan untuk membantunya agar bisa membawa pacarnya kembali dengannya, karena percuma saja jika dia hidup kalau tidak bisa bersama orang yang dicintainya. Lalu Karan berjanji dan juga memberi semangat kepada Ciku kalau dia akan menyatukan mereka. Keesokan harinya, Karan berhasil menculik Pinky, lalu membawanya ke kuil untuk dinikahkan dengan Ciku. Tapi setibanya di sana, Ciku belum datang. Teman Karan yang lainnya mengatakan kalau Ciku sebentar lagi akan datang. Tidak lama kemudian, ayah Pinky dan anggotanya datang ke sana. Karan yang mengira mereka ingin membuat keributan, dia menjelaskan kalau Pinky ingin menikah dengan temannya karena mereka saling mencintai. Ayah Pinky yang merupakan anggota politikus, dia tidak mempermasalahkan hal itu dan dia juga tidak ingin membuat keributan. Tapi sebelum itu dia meminta Karan untuk bertanya langsung dengan Ciku apa dia setuju untuk menikah dengan Pinky atau tidak. Ternyata ayah Pinky sudah membawa Ciku bersama mereka. Di sana Ciku menceritakan kalau sebelumnya dia sudah datang ke rumah Pinky untuk minta restu ayahnya. Tapi ayah Pinky malah menyuruh satpam memukulnya, sehingga dia tidak berani lagi dekat dengan Pinky. Setelah mendengar cerita tersebut, Karan menjadi marah karena ayah Pinky telah menghajar Ciku. Lalu dia dan temannya menghajar ayah Pinky dan anggotanya.
Setelah kejadian itu, Karan dimarahi oleh ayahnya karena telah membuat malu keluarga, dan hanya dia orang pertama di keluarga mereka yang menculik seorang gadis. Lalu Paman Balaram menyuruh semua orang untuk pergi dari sana, kemudian memberikan penjelasan kepada Krishna kalau sebenarnya Karan tidak menculik gadis itu. Dia hanya ingin menyatukannya dengan pria yang dicintainya, dan itu membuatnya bangga dengan apa yang dilakukan oleh Karan. Malam harinya, Karan yang sedang bersedih karena dimarahi oleh ayahnya, tiba-tiba saja dia melihat ada gadis yang sedang main kembang api dengan anak-anak di pinggir jalan. Gadis tersebut bernama Pooja yang baru datang dari Amerika. Setelah bermain kembang api, Pooja dan anak-anak pergi dari sana. Karan yang tidak pernah melihat Pooja sebelumnya tentu saja membuatnya penasaran dan ingin tahu siapa gadis itu. Tidak lama kemudian Pangkas datang, lalu dia mengajak Karan untuk pulang ke rumah. Sedangkan Karan masih saja melihat ke arah Pooja, meski dia sudah tidak ada di sana. Setibanya di rumah, Karan senyum-senyum sendiri karena terus memikirkan Pooja. Karena penasaran yang terlalu tinggi, Karan sering berhalu bertemu dengan Pooja. Dia juga dimarahi oleh temannya karena tidak konsentrasi ketika bermain kriket, yang akhirnya tim mereka kalah. Karan yang tidak ingin diomelin sama temannya, dia lebih memilih turun dari mobil dan menyuruh mereka pergi dari sana. Di tempat lain, Pooja dihampiri seorang pria untuk mengembalikan dompetnya yang terjatuh. Pooja merasa senang dan mengucapkan terima kasih kepada pria itu karena di dompetnya banyak barang yang berharga, salah satunya tiket untuk kembali ke Amerika. Pooja menganggap pria itu seorang pahlawan karena telah berbuat baik, lalu dia minta tanda tangan pria itu untuk dikenang. Karan masih saja memikirkan Pooja dan berharap bisa kembali bertemu dengannya. Tidak lama kemudian, mobil fogging nyamuk datang dari arah belakang. Di tengah asap tebal, tiba-tiba saja Pooja muncul sambil membawa bunga. Karan yang melihat Pooja tentu saja membuatnya senang, tapi Pooja masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Lalu Karan berusaha mengejarnya, tapi sayang motornya tidak bisa dihidupkan. Lalu teman Karan bertanya, siapa gadis yang dikejarnya. Di sana Karan mulai menceritakan, semenjak dia bertemu dengan gadis itu, dia tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tidur dan selalu memikirkannya. Dia ingin sekali bertemu dengan gadis itu, tapi dia tidak tahu siapa nama dan alamatnya. Tentu saja Dabu dan yang lainnya tidak bisa membantu Karan, dan mereka hanya bisa menertawakannya. Di tempat lain, Karan kembali bertemu dengan Pooja. Saat itu Karan yang sedang duduk, tiba-tiba saja Pooja datang menghampirinya untuk memberitahukan kalau ada seseorang yang mencarinya. Dan ternyata itu adalah ibu Karan. Dia mengajak Karan untuk berdoa karena ayahnya sudah menunggunya. Tapi Karan malah pergi dari sana dan kembali mengejar Pooja. Karan terus melihat Pooja yang sedang mengambil foto kuil di sana. Tapi tidak lama kemudian teman Pooja menghampirinya, lalu mereka pergi dari sana. Ketika Karan ingin mengejar Pooja, tiba-tiba saja Krishna menarik baju Karan dan mengajaknya berdoa bersama. Keesokan harinya, Karan mengantar temannya pergi ke suatu perusahaan untuk wawancara pekerjaan. Tapi di sana dia kembali melihat Pooja yang baru turun dari mobil untuk belanja di mall. Tanpa berpikir lama, Karan langsung mengejarnya. Setibanya di mall tersebut, Karan berusaha mencari Pooja di sana. Dia sempat melihat Pooja yang masuk ke dalam lift, tapi dia tidak sempat masuk karena lift tertutup. Lalu Karan mencoba mengejar Pooja dengan naik tangga, tapi tetap saja Karan tidak menemukannya karena Pooja sudah pergi dari sana. Setelah itu, Karan menceritakan tentang Pooja kepada kakaknya. Awalnya Karan sempat ditertawakan oleh pria karena Karan tidak tahu siapa nama dan alamat Pooja. Tapi setelah Karan memberitahu pria kalau dia sangat mencintai Pooja, pria bertekad untuk membantu adiknya mencari Pooja dan berharap kalau Pooja akan menjadi adik iparnya. Di tempat lain, Pooja yang sedang mengendarai mobil, dia melihat ada anak kecil yang hampir jatuh dari atas motor karena ketiduran. Dia sempat memberitahu orang tua anak kecil itu, tapi tidak didengar. Pooja semakin merasa takut ketika melihat boneka anak kecil itu jatuh. Tapi untung saja, Karan datang dan langsung menyelamatkannya. Saat berhenti di lampu merah, Pooja yang merasa Karan seorang pahlawan, dia memutuskan untuk minta tanda tangannya. Tapi Karan keburu pergi karena lampu hijau sudah menyala.
Saat di kampus, Karan sedang berkumpul dengan temannya di kantin. Tiba-tiba saja pria datang, lalu memberitahukan kalau ada seorang pria yang mengganggunya. Karan yang tidak terima kakaknya diganggu, dia langsung mencari pria itu. Setibanya di sana, ternyata Basman dan temannya telah mengganggu pria. Tanpa basa-basi, Karan langsung menghajar mereka semua. Beberapa hari kemudian, Karan akan dikirim ayahnya ke Simla karena dia merasa takut. Jika Karan masih di sana, dia tidak akan bisa konsentrasi dengan pelajaran. Pria meminta Karan untuk konsentrasi dengan pelajarannya dan harus mendapat nilai bagus, atau jika tidak, dia tidak akan bisa membantu jika ayah mereka marah kepadanya. Sebenarnya, Karan tidak mau pergi ke Simla karena dia masih ingin mencari Puja, dan dia takut jika Puja mencintai orang lain pada saat dia pergi nanti. Tapi pria meyakinkan kalau mereka akan kembali mencari Puja setelah Karan kembali nanti. Pada saat di jalan, mobil yang ditumpangi Karan tiba-tiba mogok. Kemudian Karan memutuskan untuk menumpang mobil lain, tapi supir tersebut melarang karena Karan adalah tanggung jawabnya. Pada saat mereka berdebat, mobil yang ingin Karan tumpangi lewat begitu saja. Awalnya Karan sempat kesal, tapi untung saja mobil itu kembali, dan ternyata itu adalah Puja yang juga akan pergi ke Simla. Pertemuan tersebut tentu saja membuat Karan senang, karena gadis yang ia cari selama ini justru dia yang menghampirinya. Di sana Puja memberitahukan kalau dia juga akan pergi ke Simla karena pamannya sedang sakit dan dia akan tinggal di sana untuk menemaninya selama beberapa hari. Puja juga memberitahukan kalau selama ini dia sudah lama mencari Karan untuk minta tanda tangan karena Karan telah berbuat baik ketika menyelamatkan anak kecil yang hampir jatuh dari motor. Karan tidak menyangka ternyata Puja juga mencarinya selama ini, dan itu tentu saja membuatnya senang. Karena terlalu asik ngobrol, Puja tidak melihat ada mobil truk di depan mereka yang membuatnya menabrak pembatas jalan dan masuk ke dalam jurang. Tapi untung saja mereka sempat keluar mobil sebelum mobil itu masuk ke dalam jurang. Sekuat tenaga, Karan menyelamatkan Puja yang hampir jatuh bersamanya, tapi dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, dan akhirnya dia masuk ke dalam jurang. Setelah kejadian itu, Puja dibawa ke rumah sakit. Terlihat di sana sudah ada paman Puja bernama Rana yang datang untuk menjenguk Puja. Ketika Puja sadar, dia langsung memanggil nama Karan. Sedangkan di tempat lain, Karan ditemukan oleh sopir truk yang tersangkut di atas pohon. Kemudian sopir itu membawanya ke rumah sakit. Terlihat di sana semua keluarga Karan merasa cemas dengan keadaannya. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Puja telah keluar dari rumah sakit, tapi dia merasa bersalah atas kecelakaan itu. Andai saja dia tidak menawarkan Karan untuk pergi bersamanya, mungkin kecelakaan itu tidak akan terjadi. Puja berusaha mencari Karan di tempat kejadian dan juga mencari kabar tentangnya dengan bertanya kepada orang-orang di sana. Bahkan Puja sempat menunggu Karan di pinggir jalan, barangkali Karan akan lewat di sana. Di tempat lain, Karan juga telah keluar dari rumah sakit dengan kondisi tangan patah. Dia juga mencari kabar tentang Puja dibantu oleh temannya. Mereka sudah mencari keberadaan Puja di seluruh kota, tapi mereka tidak menemukannya. Tidak lama kemudian, Paman Balaran datang untuk memberitahukan kalau paman Puja sudah menemukan alamat mereka, dan besok mereka akan datang ke sana. Keesokan harinya, Puja dan yang lainnya datang untuk mengetahui kondisi Karan. Di sana Puja minta maaf karena kecerobohannya dalam menyetir, yang akhirnya mereka mengalami kecelakaan. Kemudian Puja minta 2 tanda tangan Karan karena telah menyelamatkannya dan juga telah menyelamatkan anak kecil yang hampir jatuh dari motor beberapa waktu yang lalu. Setelah kepergian Puja, Paman Balaram memberi saran kepada Karan. Jika dia mencintai Puja, maka ungkapkan saja perasaannya ketika bertemu lagi dengannya. Tapi pria tidak setuju dengan ide itu. Dia meminta Karan untuk berteman terlebih dahulu dengan Puja. Setelah cukup kenal dan dekat dengannya, barulah ungkapkan perasaan kepada Puja kalau memang mencintainya. Di tempat lain,
Paman Rana beranggapan kalau Puja sedang jatuh cinta dengan Karan. Tapi Puja menyangkalnya kalau sekarang dia tidak ingin memikirkan pacaran, karena ada yang lebih penting lagi dalam hidupnya, yaitu dia ingin memenuhi impian ayahnya untuk memberitahukan seluruh dunia tentang budaya India mereka yang hebat dan ingin masuk ke Universitas Harpal. Ternyata, Puja datang ke India untuk melakukan penelitian tentang kebudayaan dan tradisi India, dan dia memilih kota New Delhi sebagai tempat penelitiannya. Puja sangat berharap jika suatu hari nanti dia bisa masuk di Universitas Harpal. Lalu Paman Rana mendoakan semoga apa yang Puja inginkan bisa tercapai. Saat di kampus, Karan menanyakan dengan siapa Puja tinggal di Amerika, apa dia tidak memiliki seorang teman. Lalu Puja berkata kalau dia memiliki seorang teman bernama Harry. Dia orangnya sangat baik dan juga pintar, bahkan nilainya lebih tinggi darinya, dan itu membuatnya menyukai Harry. Karan yang mendengar Puja menyukai pria lain, tentu saja membuatnya sakit hati, karena dia berharap Puja juga mencintainya. Tidak lama kemudian teman Karan datang, lalu mereka memperkenalkan diri masing-masing kepada Puja. Setelah itu mereka membawa Puja ke tempat latihan musik. Di sana Puja baru mengetahui, ternyata Karan bisa bernyanyi dan bermain alat musik. Keesokan harinya, Dabo yang tahu kalau Karan mencintai Puja, dia meminta Karan untuk mengungkapkan perasaannya sebelum semuanya terlambat. Setelah itu, Karan pergi ke rumah Puja untuk mengungkapkan perasaannya. Tapi setibanya di sana, ada seorang pria yang sedang bermain biliar bersama Paman Rana. Lalu Paman Rana mengenalkan Karan dengan pria tersebut, dan ternyata dia adalah Harry, dan sebentar lagi dia akan menjadi menantu di rumahnya. Mendengar hal tersebut tentu saja membuat Karan sedih, karena baginya tidak ada kesempatan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Puja. Setibanya di rumah, Karan dikagetkan dengan keluarga mempelai pacar pria yang akan melamarnya. Tapi Karan merasa curiga melihat calon kakak iparnya lebih tua dari pria. Sontak saja, Karan langsung teringat dengan perkataan pria kalau dia ingin menikah dengan seorang pilot tampan dan lebih muda darinya. Lalu Karan bertanya langsung kepada ibunya, kenapa menikahkan kakaknya dengan pria yang lebih tua darinya. Lalu Paman Balaram menjelaskan kalau itu adalah keinginan pria sendiri, bukan mereka yang memaksanya. Tapi Karan tidak percaya dan bertanya langsung kepada pria. Di sana pria menjelaskan kalau Rajas adalah kakak kelasnya. Selama 3 tahun dia mencintainya. Pria baru menyadari kalau penampilan tidak masalah baginya, dan yang terpenting Rajas bisa membahagiakannya. Karan yang mendengar penjelasan tersebut membuatnya sedih, karena setelah pria menikah nanti, dia akan pergi dari sana. Lalu pria berkata, jika suatu hari nanti, Puja juga akan datang ke rumah mereka untuk menikah dengan adiknya. Setelah itu, Karan memutuskan untuk ikut bersama Pangkas ke Mumbai, karena jika dia terus di sana, ayahnya terus memarahinya dan mengoloknya. Awalnya Pangkas tidak percaya, dia menganggap Karan sedang bercanda, tapi Karan meyakinkan kalau dia benar-benar akan pergi ke Mumbai. Sebenarnya, alasan Karan ingin pergi ke Mumbai bukan karena takut dimarahi oleh ayahnya, tapi dia sakit hati karena Puja akan menikah dengan Harry. Keesokan harinya, Puja yang mengetahui Karan akan pergi ke Mumbai, dia menanyakan alasan Karan kenapa dia tiba-tiba ingin pergi ke Mumbai. Tapi Karan tidak memberitahu alasan yang sebenarnya, dia hanya mengatakan ingin fokus belajar di sana. Lalu Karan mengalihkan pembicaraan mereka dengan bertanya kapan Puja akan menikah dengan Harry. Namun sebelum itu, Puja minta pendapat Karan bagaimana menurutnya tentang Harry. Dengan terpaksa Karan mengatakan kalau Harry orangnya baik dan sangat cocok untuk Puja. Kemudian Puja berkata betapa senangnya Simi mendapat pria seperti Harry. Ternyata Harry akan menikah dengan keponakan Puja bernama Simi. Karan yang mendengar kabar baik tersebut tentu saja membuatnya senang. Lalu dia masuk ke dalam kamar untuk melampiaskan kesenangannya. Tidak lama kemudian, Pangkas datang ke sana untuk menjemput Karan, karena sebentar lagi mereka akan pergi ke Mumbai. Tapi Karan membatalkan keberangkatannya ke Mumbai, karena studinya akan terganggu jika dia pergi ke sana. Sebenarnya Pangkas tahu alasan adiknya, kalau dia sedang dekat dengan Puja. Lalu Karan juga memberitahu Puja kalau dia tidak jadi ke Mumbai. Singkat cerita, beberapa hari telah berlalu. Karan memutuskan untuk mengungkapkan perasaannya kepada Puja lewat sebuah puzzle, di mana puzzle tersebut merupakan foto Puja, dan besok dia akan memberi puzzle tersebut kepada Puja pada saat hari ulang tahunnya. Tapi ide tersebut Paman Balaram tidak setuju, karena menurutnya terlalu jadul.
Dia meminta Karan untuk mencari ide lain yang akan membuat Puja terkesan. Keesokan harinya, Karan ke rumah Puja untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepadanya. Tapi Karan heran kenapa tidak ada pesta atau musik di rumah Puja, padahal hari ini ulang tahunnya. Lalu Puja mengajak Karan masuk ke dalam kamar dan memberikan hadiah kepada Karan sebagai pertemanan. Kemudian Karan juga memberi hadiah kepada Puja, yaitu tulisan selamat ulang tahun kepada Puja. Karan meminta Puja untuk melihat baik-baik tulisan itu, karena hadiah tersebut spesial untuknya. Ternyata tulisan tersebut terbuat dari darah Karan. Puja bukannya senang, malah dia memarahi Karan karena perbuatannya sangat bodoh dan juga menjijikkan. Dia tidak menyangka kalau Karan akan melakukan hal senekat itu. Kemudian Puja merobek tulisan tersebut dan membuangnya. Kemudian scene berpindah. Saat di kampus, Chico dan yang lainnya membuka hadiah yang diberikan oleh Puja. Dan ternyata hadiah tersebut sebuah trompet dan ada juga surat di dalamnya. Isi surat tersebut mengatakan kalau Puja tidak akan pernah bisa melupakan Karan karena dia berhutang nyawa kepadanya. Puja juga memuji Karan sebagai musisi yang baik, tapi sayang Karan tidak bisa konsentrasi dengan hal itu. Puja meminta Karan untuk menjadi musisi yang besar karena semua orang punya tujuan dalam hidupnya. Kemudian Chico dan yang lainnya memberi semangat kepada Karan agar mengungkapkan perasaannya kepada Puja karena mereka sangat yakin kalau Puja juga mencintainya. Tanpa berpikir lama, Karan langsung pergi ke rumah Puja. Tapi saat di perjalanan, Karan dihadang oleh Basman dan kawan-kawan untuk balas dendam kepadanya. Akhirnya, Karan berhasil mengalahkan Basman dan kawannya. Tapi Karan merasa sedih karena trompet pemberian Puja kini telah rusak. Di tempat lain, Puja mendapat surat kalau dia telah diterima di Universitas Harvard dan itu artinya dia akan kembali ke Amerika. Tidak lama kemudian Karan datang. Puja yang kegirangan lalu dia memberitahu Karan kalau dia telah diterima di Universitas Harvard. Karan yang ingin mengungkapkan perasaannya kepada Puja tidak jadi diungkapkan karena dia tidak ingin merusak kebahagiaan Puja. Lalu Puja menanyakan tentang luka Karan yang ada di kepalanya. Karan menjawab lukanya itu karena kecelakaan kecil. Kemudian Puja minta maaf karena telah merobek hadiah dari Karan. Dia meminta Karan untuk jangan mengulangi hal seperti itu lagi. Tidak lama kemudian Paman Rana datang untuk memberi selamat kepada Puja. Beberapa hari kemudian, pada saat pernikahan pria, Karan masih saja terlihat sedih karena Puja akan pergi. Pria yang melihat Karan bersedih, dia menanyakan apa Puja menolak cintanya. Lalu Karan menjelaskan kalau dia belum mengungkapkan perasaannya kepada Puja karena sebentar lagi Puja akan kembali ke Amerika. Dia tidak ingin menyakiti Puja dengan mengungkapkan cintanya. Karan meminta pria untuk berjanji dengan pernah memberitahu Puja kalau dia mencintainya. Pada saat kepergian pria dan suaminya, pria kembali meminta Karan untuk memberitahu Puja kalau dia mencintainya. Tapi Karan masih saja menolaknya. Keesokan harinya, Karan dan temannya mengantar Puja ke bandara. Di sepanjang perjalanan mereka hanya diam saja, dan sesekali mereka saling memandang. Sebenarnya, selama ini Puja juga mencintai Karan. Hanya saja dia menunggu Karan untuk mengungkapkan perasaannya, tapi Karan hanya memendamnya saja. Setibanya di bandara, Dabu dan yang lainnya kembali meminta Karan untuk mengungkapkan perasaannya sebelum Puja benar-benar pergi ke Amerika. Tapi Karan masih tidak ingin memberitahu perasaannya. Sebelum pergi, Puja minta tanda tangan mereka semua untuk dijadikan kenangan. Di sana Puja memberitahu Karan kalau dia sepertinya meninggalkan sesuatu. Waktu keberangkatannya semakin dekat, dia merasa ada sesuatu terlepas darinya. Puja menunggu Karan untuk menyatakan cintanya, tapi Karan pura-pura tidak tahu dengan hal itu. Setelah itu Puja pergi dari sana. Ketika berjalan, Puja teringat waktu Karan masuk ke dalam jurang. Tiba-tiba saja dia berteriak memanggil nama Karan, lalu Karan menghampirinya. Kini Puja baru teringat dengan apa yang tertinggal, dan Karan juga mengetahuinya. Lalu Puja mengungkapkan perasaannya kalau dia mencintai Karan. Begitu juga dengan Karan yang juga mencintai Puja. Kemudian Puja memutuskan untuk tidak pergi dari sana karena dia tidak ingin berpisah dengan Karan. Tapi Karan tetap memaksa Puja untuk pergi ke Amerika karena itu tujuan dalam hidupnya.
Dan kesempatan itu datangnya hanya sekali. Mereka bisa bersatu nanti setelah Puja kembali dari Amerika. Dengan berat hati Puja akhirnya pergi ke Amerika. Tidak lama kemudian, Paman Balaram dan Krishna datang ke sana yang juga ikut senang karena cinta Karan tidak bertepuk sebelah tangan. Dan film pun berakhir.